Salam sehat pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Wah, saya Edin Lau senang sekali bertemu dengan Anda kembali. Terutama karena saya mengharapkan Anda semua tetap belajar hidup sehat mulai dari saat ini juga. Ingat, hidup sehat itu adalah tabungan. Dari kita muda, kita akan nikmati nanti di hari tua. Dan bagi Anda pemirsa yang saat ini menghadapi hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan lain-lain, dan belum terkendali, mari kalau Anda mau, Anda bisa datang ke studio. Nanti kita ngobrol-ngobrol dan kita akan kasih solusi paling tepat untuk Anda. Tentunya dengan bantuan penggunaan teknologi laser. Caranya mudah. Email saja kami terutama riwayat kesehatan Anda di sini. Oke, nanti semoga Anda terpilih dan kita bisa ketemu langsung. Langsung saja saya akan kenalkan para praktisi kesehatan akan memandu dan juga memberikan tips kesehatan untuk Anda semua. Halo Mas Boy, apa kabar? Baik Win, sehat Win? Sehat, Yes. mantap. Oke, pemirsa, Anda juga sehat selalu ya. Yes, Mbak Preti juga ada di sini. Apa kabar Mbak? Baik dong, sehat. Mas Edwin bagaimana? Tetap sehat, puji Tuhan. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena saya dan Mas Boy Abidin akan membagikan tips cara tepat hidup sehat. Nah, ada Bapak Slamet dan Ibu Rini di sini. Beliau sudah pakai teknologi laser dan kembali di sini ingin menceritakan perkembangannya. Pak Slamet, Ibu Rini, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Mas Ewin. Wah, kelihatan lebih segar ya. Ada beberapa pernyataan yang mungkin Bapak dan juga Ibu punya pengalaman. Perlu kita luruskan. Benar atau salah? Kalau benar dua-duanya dapat hadiah. Siap ya? Siap. Oke, pemirsa, ini dia pernyataan yang pertama. Pernyataannya begini nih. Nafas bau pertanda gagal ginjal. Pak, kira-kira ini benar atau salah? Benar. Benar. Alasannya apa? Biasanya pasien gagal ginjal kalau udah uremik, napasnya bau. Meyakinkan nih. Iya betul dong, mantap jawabannya karena memang jawaban dari Pak Slamet ini jawabannya benar dan memang pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Napas bau memang merupakan pertanda gagal ginjal. Ketika seseorang mengalami gagal ginjal, apa yang terjadi? Racun yang harusnya dikeluarkan dari tubuh ini menumpuk di dalam tubuhnya sendiri. Alhasil apa yang terjadi? Air liurnya pun terpengaruh nih. Jadi biasanya tuh mereka sebut dengan ammonia breath atau bau napas yang seperti amonia. Rasanya nih seperti metallic taste, ada rasa-rasa besinya dan bahkan tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa bau napasnya ini menyerupai bau urin karena seharusnya urin kita tuh dikeluarkan dari dalam tubuh kalau misalkan tidak mengalami penurunan fungsi ginjal. Ketika terjadi gagal ginjal yang harusnya dikeluarkan numpuk di dalam tubuh berakibat pada napas yang bau juga. Nah, itu dia pemirsa. Jadi kalau ternyata ginjalnya tetap sehat, mulutnya tetap bau, itu artinya belum gosok gigi. Betul, belum gosok gigi. Jadi nafas bau pertanda gagal ginjal itu adalah betul atau benar? Wah, benar satu nih. Satu lagi ya. Satu lagi nih. Siap? Ini dia. Gigi berlubang pertanda gagal ginjal. Nah, Betul sekali. wah langsung nih betul. Wah, Kenapa langsung. nih Mas Karena Slamet? saya sendiri yang mengalami. Oh begitu? Iya. Coba lihat giginya. Pada saat saya ke dokter, sering sakit gigi. Oke. Pas saat saya cek ke rumah sakit besar, ini bertanda ada fungsi ginjal yang bermasalah karena dari gigi lubang itu sendiri. Oke, Nah. oke. Jadi kalau gigi berlubang, pertanda gagal ginjal itu benar. Tapi tidak selalu bahwa gigi Ya, betul. berlubang hanya karena masalah gagal Gagal ginjal. ginjal. Jadi nggak usah Oke. takut nih kalau ada gigi lubang. Tadi seperti kata Mas Edwin, karena mungkin nggak rajin Nggak rajin gosok giginya. gigi, betul. Betul. Ya, Ya, jadi jelas ya, Betul. gigi berlubang pertanda gagal ginjal itu ternyata betul atau benar. Wah, Pak Slamet, benar dua. Kalau gitu berhak dapat hadiah, Pak. Wah. Jangan dilihat kotaknya aja. Ini isinya adalah 5 set gigi palsu. tapi ini bisa Diterima jadi loh ya. catatan juga untuk pemirsa di rumah. Jadi kalau misalnya pemirsa di rumah menderita gagal ginjal itu harus sering memeriksakan gigi. Sebenarnya betul. demikian perhatikan kesehatan gigi dan mulut itu merupakan hal yang penting juga. Oke, kita lihat dulu nih. Kondisi dan juga perjuangan Pak Slamet menghadapi gagal ginjal dan berbagai masalah di belakangnya. Ini dia. Slamet Haryanto. Walaupun didiagnosis mengalami gagal ginjal, semangat hidupnya masih sangatlah tinggi. Ia selalu meyakini dirinya untuk bisa bertahan. Slamet pun mengaku, dulu memang ia sempat abai karena lalai dalam menjaga kesehatan. Namun, kini ia sudah belajar dari kesalahan dan tak mau larut dalam penyesalan. Ia bertekad untuk bisa mengendalikan hipertensi yang telah membuatnya mengalami gagal ginjal. Diketahui, dulu tekanan darah Slamet bisa mencapai angka 200. Hal inilah yang ia khawatirkan apabila tekanan darahnya tak kunjung terkendali. Namun,
Kini Slamet merasa kondisi tubuhnya sudah jauh membaik, terutama setelah rutin kontrol kesehatan ke dokter dan juga memperbaiki pola hidup. Selain itu, Slamet juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, berkat semua usahanya, kini tekanan darahnya sudah kembali normal. Bahkan tubuhnya pun terasa lebih bugar. Bapak Slamet, ini Yap. kedatangan yang kedua kali sudah pakai teknologi laser. Pakai. Perkembangannya bagaimana? Selama saya pakai teknologi laser, tidur saya nyenyak, tensi saya cenderung normal, Mantap. badan fit, Wah. enak pokoknya. Tidur enak itu apa sih maksudnya? Tidur enak itu tidur nggak larut malam, jadi biasa tidur jam 9, bangun jam subuh, jam 5 Oke. subuh. Bagus. Itu udah buat pasien seperti saya ini udah puas banget. Ya. Itu Tidur sudah tidak seperti itu. mungkin ditemukan ke pasien lain, terutama yang jarang. lama gagal Bahkan ginjal. ada Ya? yang bisa tidur sampai larut subuh baru bisa tidur untuk pasien gagal ginjal itu. Nah, Ibu Rini sendiri nih, Ibu Rini kan dalam kondisi sehat, masih muda ya, Iya. produktif, pakai juga teknologi Pakai laser. dong. Nah, efeknya seperti apa, Mbak? Tidurnya nyenyak terus, badan juga Badan, enteng kok. Tensi bagus. Nah, Pak Slamet sendiri kan dulu tensinya tinggi sekali. Oh. Ya, sampai 200-an katanya. Iya, bahkan pembuluh darah saya jebol. Wah, sampai jebol. Iya. Oke, Sampai jebol. sekarang sudah pakai teknologi laser, tensinya bagaimana? Cenderung normal sih 125/80. Nah, itu gimana tuh? Bagus, bagus. Bagus ya? Bagus. Bagus. Dan tapi saya mengerti banget nih sama apa yang Pak Slamet rasakan karena memang banyak penderita gagal ginjal tuh mengalami kesulitan tidur. Kadar ureum yang begitu tinggi, biasanya kan ada jadwal HD tuh. Pak Slamet sekarang masih HD, betul kan? Betul. Seminggu berapa kali? 2 kali. 2 kali hari apa dan hari apa? Senin dan Kamis. Senin dan Kamis, berarti hari Minggu sama hari Rabu ini hari-hari yang sebenarnya paling nggak enak, betul nggak? betul. Betul ya? Karena iya betul, menjelang HD, H-1 dari HD atau Iya. H-1 cuci darah itu biasa udah terjadi penumpukan racun-racun Betul. yang memang harusnya dikeluarkan. Nah, racun-racun tersebut kadang mengakibatkan orang jadi gelisah tidurnya. Jadi biasanya memang pada penderita gagal ginjal mendapatkan tidur yang berkualitas tuh merupakan hal yang hampir mustahil sebenarnya. Tapi di sini kita bisa lihat Pak Slamet bisa meraih hal tersebut. Pak Slamet bisa tidur dengan nyenyak, tidur dengan berkualitas, dan terlebih lagi sembari menjalani HD, tetap menggunakan teknologi laser, tetap mengonsumsi obat-obatan secara rutin, merubah pola Betul. hidup ya, betul ya Pak ya. Alhasil apa? Punya kualitas hidup yang jauh lebih baik. Karena pada dasarnya yang kita kejar ini sekarang adalah yang pertama, tekanan darahnya harus terkendali. Ya betul ya Pak Slamet ya. Kualitas hidupnya meningkat, dan yang ketiga jangan sampai tercapai komplikasi yang lain. Yap. Dan Pak Slamet sudah mendapatkan ketiga hal tersebut. Tadi cerita Pak Slamet kan kualitas hidupnya meningkat, Iya. energinya juga bertambah, kualitas tidurnya membaik, tekanan darahnya terkendali. Ini yang paling penting sebenarnya. Jadi orang dengan gagal ginjal kan ini sebenarnya memang fungsi ginjal sudah digantikan oleh mesin, karena memang sudah kerusakan sudah terjadi kerusakan di sana. Tapi artinya dengan Bapak menjaga tekanan darahnya terkendali dengan teknologi laser, maka tidak akan menambah rusak lagi ginjal Bapak. Ya, tetap cuci darahnya memang masih harus dilakukan, tapi artinya tidak menambah beban ginjalnya. Sehingga harapannya ini dengan terkendalinya tekanan darah, maka ginjalnya akan tetap terjaga dengan baik dan Bapak tetap bisa menikmati hidup ini dengan kualitas hidup yang jauh lebih baik ya. Dan Ibu juga ini yang masih sehat ya, untuk Anda juga masih sehat, terapkan 4 pilar pola hidup sehat ya, kemudian jaga kualitas darah Anda dengan penggunaan teknologi laser. Tadi kita sudah dengar manfaat teknologi laser yang sudah digunakan oleh Pak Slamet pasien gagal ginjal. Tapi alangkah lebih baik dan bijak jika kita gunakan dari sebelum terkena gagal ginjal atau penyakit kardiovaskular lainnya. Teknologi laser yang digunakan Pak Slamet adalah alat kesehatan dokter laser ataupun EQ-Laser Ultimate dari Gogomol. Praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi sekitar 15-60 menitan. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun EQ-Laser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Manfaatnya banyak, dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah kita, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Untuk Anda nih yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga, sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan EQ-Laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Bagaimana cara mendapatkannya? Hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun EQ-Laser, Anda dapat berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan.
Dokter Laser dan Equalizer Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat Dokter Laser ataupun Equalizer dari Gogomall. Pemirsa, masih bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana? Lihat kehidupan Bapak Slamet, kita jadi dapat semangat nih. Semangat untuk tidak menyerah sekalipun begitu berat beban dan juga cobaan yang dialami beliau. Pak Slamet, Yap. Ibu, boleh ya saya kasih sedikit tips? Karena tips ini, terutama biji-bijian, bisa membantu kita supaya tensi kita lebih terkendali, jantung juga jadi lebih sehat, dan juga otak kita. Boleh ya? Boleh, boleh. Nah, ini pemirsa, tahukah Anda ini manfaat dari biji-bijian? Nah, biji-bijian ini kalau bahasa Inggrisnya namanya seeds. Biji-bijian ini misalnya, benar Pak, jagung salah satu biji-bijian. Opsi kedua, omega 3 tinggi, bagus untuk jantung dan otak adalah biji-bijian. Terutama dari keluarga misalnya si kuaci tadi. Ada juga sunflower seed. Nah, di sini ya, tuh kuaci tadi. Ada sunflower seed, ini ada chia seed. Chia seed ini dipakai sebagai aplikasi basah. Jadi harus direndam air dulu, air, susu dan sebagainya menjadi gel, dikonsumsi, omega 3-nya tinggi sekali, rajanya di nabati. Situ ada flaxseed, penggunaannya aplikasinya kering, jadi dipanggang, ditambahin ke roti dan sebagainya. Di sini ada biji-bijian lainnya dan semua ini menjadi satu klasifikasi makanan yang bisa kita pakai, terutama dia menurunkan tekanan darah kita. Kenapa? Karena ada magnesium, ada kalium di situ. Ya, makanya kalau kita makan itu, kita ngemil, kita jadi rileks, Pak. Jadi tenang, yang tadinya marah-marah, kita jadi sabar. Jadi ada efeknya. Tapi ini hanya digunakan sebagai cemilan. Jadi ini boleh kita tambahkan di makanan kita. Seratnya juga tinggi, Pak. Ada sumber proteinnya, protein yang lebih cheap atau lebih murah, tapi nutrisinya padat. Inilah yang saya sebut sebagai makanan yang harganya murah, tapi dia padat nutrisi. Pak Slamet nih sebenarnya edukator, Yes. edukator buat penderita gagal ginjal juga. Sedikit banyak pun saya belajar dari ceritanya Bapak. Dan ternyata Pak Slamet sampai mengalami komplikasi berupa osteoporosis. Ini tinggi badan udah nyusut berapa senti Pak? Hampir 10. Hampir 10. Waktu itu Iya. ceritanya gimana? Kenapa bisa sampai nyusut badan tinggi badan sampai 10 kayak Jadi gitu? pada saat saya menjadi pasien gagal ginjal itu minum obat binder kalsium itu salah. Harusnya diminumnya itu berbarengan dengan nasi, makan 3 suap makan baru minum obat betul. bindernya. Ya. Dulu saya cuma dikasih taunya setelah makan. Jadi? Makanya kebablasan saya. Kebablasan? Iya, akhirnya tulang keropos, gampang rapuh, kepentok pun pasti kesleo. Oke. Akhirnya akibatnya saya patah ini di operasi tulang saya. Terus Tulang bonggol kanan kiri saya ini patah. patah, udah Ini saya dioperasi yang ya? di kiri udah dioperasi, cuma yang kanan saya nggak mau karena saya trauma. Nah biasanya pada penderita gagal ginjal itu memang diberikan kalsium karbonat atau CaCO3. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk menetralkan hiperfosfatemia yang terjadi. Hiperfosfatemia itu apa? Hiper berlebih, fosfat itu mineral fosfat, temia di dalam darah. Jadi berlebih fosfat di dalam darah. Nah ini sering kejadian pada penderita gagal ginjal karena fosfat itu harusnya dikeluarkan. Oke. Dikeluarkan dari dalam tubuh melalui urin. Tapi karena penurunan fungsi ginjal fosfatnya tertahan. Nah fosfat yang tertahan itu harus ada balance-nya. Balance-nya itu dengan menggunakan kalsium. Nah kalsiumnya itu kalau misalkan tidak melalui suplementasi, akhirnya apa yang terjadi? Terjadi pelepasan kalsium dari tulang-tulang kita. Jadi tulang panjang kita nih, tulang tungkai, tulang belakang, itu kan di dalamnya ada kalsiumnya, digrogotin kalsiumnya buat menetralkan si fosfat yang tinggi. Yap. Itu mengapa biasanya diresepkan si CaCO3 atau kalsium karbonat. Tapi konsumsinya harus tepat pemirsa. Belajar dari ceritanya Pak Slamet. Iya, Ini iya. benar-benar ilmu yang sangat berharga. Untuk pemirsa di rumah juga ini ilmu yang berharga. CaCO3 atau kalsium karbonat ini harus dikonsumsi bersamaan dengan makanan. Bukan setelah makan, bukan sebelum makan. Kenapa? Setelah makan langsung sih nggak masalah. Tapi kalau setelah makannya udah lewat dari 1 jam, 2 jam, Iya. otomatis absorpsinya atau penyerapan kalsiumnya menjadi terhambat. Alhasil apa? Udah diminum tapi nggak ngefek. Kenapa? Oke. Karena nggak diserap ke dalam tubuh. Nggak ada fungsi. Iya, nggak ternutrisi tuh. Alhasil apa? Tulang tetap mengalami pengeroposan Pengeroposan. untuk menetralkan si fosfat yang tinggi tersebut. Jadi diminumnya harus bersamaan dengan makanan. Ya, jadi kalau misalnya pemirsa di rumah ada yang menderita gagal ginjal, ingat minum suplemen kalsium karbonat 3 suap setelah Anda makan, minum bersama dengan makanan. Hindari makanan yang tinggi akan asam oksalat dan asam fitat. Saya kalau lihat Pak Slamet nih ya,
kelihatan luar biasa semangatnya. Ini patut dicontoh nih untuk para penderita gagal ginjal ya. Artinya gagal ginjal ini masih ada harapan ya, untuk masih ada upaya untuk tetap produktif, untuk tetap sehat ya. Salah satunya adalah dengan penggunaan teknologi laser. Jadi take action kita sebutnya ya. Udah Pas mengambil sudah take keputusan yang action, tepat. ambil keputusan yang tepat, kemudian untuk menjaga supaya kualitas darahnya tetap terjaga dengan baik ya. Dan ini 16 tahun luar biasa ya Mbak Preti ya. Dia bisa bertahan, bisa tetap semangat, bisa kemudian tetap produktif ya, apalagi dengan penggunaan teknologi laser tidurnya menjadi lebih enak. Ini yang biasanya jarang dialami oleh para penderita gagal ginjal ya. Kemudian tekanan darahnya terkendali, ini penting banget ya, meskipun obat juga tetap dikonsumsi, tapi tekanan darahnya ini juga dibantu dengan teknologi laser sehingga tadi bisa terkendali dengan baik. Dan harapannya ya pola makan tetap pola hidup sehatnya tetap dijaga ya. Jadi makannya Bu Rini harus tetap jaga nih makannya Iya, Pak Selamat pasti. Ibu ya. Oke, tapi yang kita lihat kan mungkin Pak Selamat bisa klarifikasi, gagal ginjal ini kebanyakan anak-anak muda juga kena, ya? Ya, Apakah betul. lebih banyak anak mudanya daripada orang tuanya? Untuk saat ini saya lihat ya dari anak kecil pun kena. Anak kecil kena? Anak kecil pun kena. Di Oke. rumah sakit RCM itu banyak anak kecil. Bahkan dari 26-7 tahun saya punya teman Iya. umur 13-12 tahun udah kena. Mau yang sudah menderita gagal ginjal, mau yang belum, yang sudah punya faktor resiko, itu tetap dapat merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Karena apa? Teknologi laser ini sendiri dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Terlebih lagi, masalah kualitas tidur nih yang sering menurun pada penderita gagal ginjal yang kita tahu lah ya, kalau ureum sama kreatininnya lagi numpuk-numpuknya Ya, itu kan betul. pasti gatel di belakangnya, gelisah tidurnya, tidur kualitasnya tidak bagus, akhirnya tensinya semakin tidak terkendali. Padahal tidur yang berkualitas ini sangat dibutuhkan. Makanya dengan menggunakan teknologi laser, tubuh kita secara alami akan dioptimalkan kembali untuk memproduksi hormon melatonin. Hormon melatonin ini merupakan hormon yang membuat kita tertidur dengan lelap. Jadi kalau misalnya melatoninnya muncul, maka tidur kita bisa dimulai dan menjadi lebih lelap, nyaman, dan juga lebih panjang. Itu kenapa kita membutuhkan kadar hormon melatonin yang optimal. Nah, itu kenapa untuk penderita gagal ginjal, jaga kualitas darah, jaga kualitas pembuluh darah, jaga juga nih produksi dari hormon melatonin secara optimal. Salah satu upaya yang dapat Anda lakukan adalah menggunakan teknologi laser. Lebih baik lagi kalau misalnya kita melakukan pencegahan sedini mungkin dengan menggunakan teknologi Ya, laser. tidak hanya tidur saja sebenarnya berpengaruh terhadap tekanan darah kita. Salah satunya adalah kualitas daripada dinding pembuluh darah kita. Ya, kalau dinding pembuluh darahnya kaku, menyempit, makanya tekanan darahnya juga susah untuk menjadi normal. Nah, yang mempertahankan dinding pembuluh darah kita tetap bagus itu adalah namanya nitric oxide. Ya, suatu zat yang memang ada dalam sirkulasi darah kita. Ini kita lihatkan gambar bagaimana nitric oxide ini beredar pada tubuh kita dan kemudian dia membuat dinding pembuluh darah itu menjadi lebih elastis, lebih lentur, kemudian lebih lebar sehingga tekanan darahnya bisa terkendali dengan baik. Tapi dengan bertambahnya usia, dengan pola hidup yang tidak sehat, maka kadar nitric oxide ini akan terus menurun. Pak Selamat di sini nih. Nah, kita lihat Ya, nih ya, dengan sudah mulai usia-usia, menurun, Pak. jadi mau tidak mau ini suatu kondisi yang alamiah memang terjadi penurunan kadar nitric oxide dan ini sangat berdampak pada kualitas dinding pembuluh darahnya. Kita lihat ini dinding pembuluh darah yang sudah terjadi penurunan kadar nitric oxide ya. Kita lihat pembuluh darahnya menjadi lebih kaku, lebih rigid, lebih sempit. Ya, ini kita lihat sini ya ada penebalan dan penumpukan terjadi di situ akan terjadi plak ya yang membuat aliran darah menjadi tidak lancar. Ini juga akan membuat tekanan darah akan menjadi meningkat. Dan kalau kita lihat yang utamanya pada tekanan darah ya karena pembuluh darahnya menjadi kaku, lebih rigid, lebih sempit, tekanan darahnya pun juga akan meningkat dan ini sangat berbahaya untuk orang-orang yang punya masalah dengan ginjal. Ya, karena tekanan darah tidak terkendali ini akan merusak ginjal kita. Dan kemudian di samping itu juga berpengaruh pada jantung dan juga saturasi oksigennya. Nah, teknologi laser ini akan mengoptimalkan lagi kadar nitric oxide ya dengan kadar nitric oxide yang kemudian dibantu dengan teknologi laser ya dengan adanya laser merah, sinar biru dan sinar kuning ya. Ini dia berkolaborasi ya dalam sirkulasi darah kita yang akan membuat kadar nitric oxide itu menjadi lebih optimal lagi. Ya, tetap harus diikuti dengan pola hidup sehatnya tadi ya. Nah, kita lihat dengan kadar nitric oxide yang optimal tadi maka aliran darah akan menjadi lebih baik. Iya. Pembuluh darah akan menjadi lebih lentur, lebih elastis, dan ini akan Lancar. berdampak pada kualitas manusianya. Kita lihat ini terlihat lebih tegap, lebih sehat,
Dan yang pasti yang kita lihat pada pembuluh darahnya, terlihat ini pembuluh darahnya menjadi lebih lentur, ya. Dan ini berpengaruh terhadap saturasi oksigen, berpengaruh pada kinerja jantung kita. Jadi teknologi laser dilengkapi dengan 4 pilar pola hidup sehat, juga obat-obatan dari dokter. Ini diharapkan kualitas darahnya dan kualitas pembuluh darahnya juga akan terjaga dengan baik dan berdampak pada tekanan darah yang terkendali. Jadi ayo terapkan 4 pilar pola hidup sehat, kemudian lengkapi penjagaan kualitas darah dinding pembuluh darah Anda dengan bantuan teknologi laser. Oke, dan tidak cuma Pak Selamat, banyak juga anggota masyarakat lainnya yang juga pakai teknologi laser, terutama mereka yang sakitnya bermacam-macam pemirsa. Tapi yang pasti adalah kondisi kesehatan mereka meningkat, persis sama seperti Pak Selamat. Kalau mau lihat, ini dia kisah hidup dari mereka semua. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Pak, kalau boleh saya buka sedikit rapor lama Pak. Kita lihat ya kondisi kesehatan Bapak dulu dan perbandingan dengan yang sekarang. Pemirsa lihat nih, ini sangat drastis. Dulu hipertensi, tekanan darahnya sampai 200 ya. Dan ini kondisinya sampai pecah pembuluh darahnya, benar ya Pak ya? Betul. Didiagnosa gagal ginjal dan harus cuci darah 2 kali seminggu. Tapi setelah pakai teknologi laser pemirsa, ini perubahan. Ini game changer bagi saya. Game changernya ada tekanan darahnya stabil 120/80, benar Pak? Betul. Wah mantap ya. Berarti nggak ada lagi pecah pembuluh darah ya? Ya. Goodbye. Goodbye. Oke, nggak cuma itu, kualitas tidurnya meningkat. Dan keluhan sakit kepala sudah tidak dirasakan. Benar? Betul. Sama sekali nggak ada rasa Enggak. sakit kepala? Enggak. Wah, ini berarti satu harapan yang baru ya Pak ya. Bisa melihat nggak saya punya masa depan saat ini? Bisa Harapannya apa? tetap bangkit untuk membina keluarga yang lebih baik aja. Amin. Harapannya itu aja, pengen sehat lagi, panjang umur, bisa bahagiain keluarga, anak-anak. Equalaser Ultimate merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan juga nih, bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, kalau teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat untuk banyak sekali nih. Menjaga, menguatkan, memelihara massa otot kita, dan juga disarankan bagi Anda yang penderita stroke, yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh, harapannya ketika otot dan sarafnya distimulasi, membantu perbaikan ataupun fungsi gerak yang lebih baik. Untuk Anda yang belum punya keluhan kesehatan, justru lebih baik jika juga menggunakan teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan Equalaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun Equalaser, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Produk dokter laser dan Equalaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di mana? Di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Equalaser dari GoGo Mall. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Jadi, segera atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Terima kasih Bapak Selamat dan juga Ibu Rini. Semoga tetap hidup sehat dan pakai teknologi lasernya. Terima kasih juga para praktisi kesehatan, terutama untuk tipsnya hari ini. Dan untuk Anda pemirsa, terima kasih juga karena Anda sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu, kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini.
Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.